Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, Teknik Otomotif semester 4, Politeknik Hasnug. Ya, saya di sini ingin menjelaskan tentang sirkuit kelistrikan otomotif. Lanjut, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu pengertian tentang arus listrik AC dan DC dalam sirkuit kelistrikan otomotif, yaitu mulai dari arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat yang kita dapat dari arus listrik. Pengertian arus listrik sendiri secara umum adalah energi yang bisa kita salurkan melalui media penghantar berupa kabel, dan adanya arus listrik ini dikarenakan muatan listrik yang mengalir dari saluran positif menuju ke saluran negatif. Nah, lanjut, listrik itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama listrik AC atau alternating current, yang kedua direct current atau DC. Yang ini adalah AC arus bolak-balik, sedangkan yang ini DC adalah arus searah. Nah, lanjut, arus pertama kita akan membahas arus AC, yang dimana arus ini adalah arus bolak-balik yang dikelola oleh PLN. Dan contoh pemanfaatan dari arus listrik AC ini sebenarnya sangat banyak. Dan untuk mempermudah mengetahuinya, kita sebenarnya dapat melihat semua barang-barang elektronik yang ada di rumah. Nah, setelah AC kita lanjut lagi ke DC, yaitu arus searah, yang dimana arus DC ini sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada alat-alat seperti HP, TV, radio, komputer. Nah, arus listrik DC ini juga sering disimpan di dalam suatu baterai. Misalnya saja baterai yang biasa digunakan pada jam dinding, mainan, mobil-mobilan, HP, dan masih banyak lagi. Nah, itu penjelasan tentang arus AC dan DC. Selanjutnya kita lanjut ke sirkuit kelistrikan yang ada pada motor atau kendaraan. Di sini ada gambar tentang sirkuit kelistrikan yang sederhana. Dari penjelasan ini, saya ingin menjelaskan apa itu sirkuit kelistrikan. Sirkuit listrik adalah rangkaian di mana arus listrik dapat mengalir. Pada gambar ini terdapat baterai, fuse, switch, kabel, beban atau lampu, dan arah arus serta body ground, yang dimana saling beraliran dari terminal positif baterai ke kabel penghantar menuju fuse, saklar, kabel penghantar lagi menuju lampu, kabel penghantar kemudian ke terminal negatif baterai, seterusnya akan seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu baterai, apa itu kabel penghantar, apa itu fuse, apa itu switch, apa itu beban atau lampu, apa itu current atau, dan yang terakhir ground. Ya, lanjut. Pertama-tama saya akan menjelaskan baterai. Baterai di sini adalah atau aki adalah sumber arus bagi sistem kelistrikan motor. Namun pada sepeda motor, fungsi baterai sebenarnya tidak terlalu keras karena baterai ini hanya diperlukan ketika kita menyalakan sistem kelistrikan ketika mesin masih mati, contohnya pada sistem starter. Nah, lanjut, setelah baterai ada kabel penghantar. Kabel penghantar merupakan serangkaian kabel yang berfungsi menghubungkan arus listrik dari power source melewati saklar dan sampai ke beban. Karena di dalam sistem kelistrikan motor itu banyak macamnya, maka kabel penghantar ini dibedakan menggunakan sistem warna. Contohnya, untuk menentukan masa
pada kabel yang dipakai itu berwarna hitam. Sedangkan untuk kabel yang mengandung power source biasanya berwarna merah. Nah, selanjutnya setelah kabel penghantar, kita langsung ke fuse atau pengaman rangkaian. Nah, fuse akan mencegah terjadinya aliran arus listrik berlebih. Nah, setelah kabel penghantar, kita lanjut ke fuse atau pengaman rangkaian. Fuse atau pengaman rangkaian akan mencegah terjadinya aliran arus listrik berlebih yang bisa menyebabkan kebakaran pada suatu rangkaian kelistrikan. Komponen ini tidak terlepas pada sebuah sistem kelistrikan baik pada mobil maupun sepeda motor. Selain fuse biasanya ada relay. Relay dipakai untuk mengamankan kelompok komponen saklar dari arus yang besar. Selanjutnya setelah dari fuse menuju ke switch. Nah, switch adalah saklar yang berfungsi sebagai tempat mengaktifkan sebuah sistem kelistrikan. Kita bisa menemukan saklar ini pada stang motor. Ada banyak saklar yang didominasi oleh saklar lampu. Nah, selanjutnya setelah dari switch, yaitu lanjut lagi kabel penghantar yang sudah dijelaskan tadi menuju ke beban. Nah, beban adalah perlengkapan atau benda yang menggunakan kelistrikan. Contohnya lampu, klakson, motor, dan lain-lain. Dalam sini biasanya terdapat sebuah kelistrikan yang dimana dari listrik berubah menjadi cahaya. Selain itu juga terdapat klakson yang dari energi listrik berubah energi bunyi atau suara. Selain itu juga ada busi. Biasanya dari energi listrik menjadi energi percikan api. Nah, selanjutnya kabel penghantar yang menuju ke kutub negatif suatu rangkaian aki atau baterai. Nah, di sini ada ground dari sirkuit yang berarti adalah bagian dari sirkuit yang mengembalikan arus ke baterai. Nah, terus ini ada gambaran tentang arusnya. Di sini dari kutub positif menuju ke kutub negatif, yang dimana dalam rangkaian pada gambar ini disebutkan arus yang digunakan di sini adalah arus searah atau arus DC. Nah, mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton.